Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani. Alhamdulillah bisa ngevlog lagi di hari ini, di hari Senin ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu, alhamdulillah ini bawang merah saya udah usia 51 hari setelah tanam dulur. Alhamdulillah. Nah, perkembangan bawang merah saya ini sudah laku ya. Sudah laku. Mengingat juga harga yang tertinggi saya lepas dengan modal yang minim, karena benih ini kan benih raya dulu ya, raya dulu. Minim saya habis ini sekitar plus olah lahan kalau nggak salah ya sekitar hanya 10 juta, nggak ada 10 juta minus, ataupun 10 juta pun lebih, nggak ada 11 juta. Ini adalah lahan saya dan modal saya di tanam kali ini alhamdulillah juga mendapatkan sangat berkah sekali untuk hasil di panen kali ini. Ya pada intinya saya tidak melihat kanan kiri, walaupun di sana harga sekian, harga sekian, kalau memang sudah langganan dan sudah saya lepas dengan modal saya juga untung segitu banyaknya, ya alhamdulillah saya lepas, ridho, berkah. Kita jalan bersama-sama Lur, jalan bersama-sama, nanti kita tanam lagi, siapa tahu hasilnya juga sama ataupun lebih banyak daripada ini. Nah, kita lihat perkembangan bawang merah saya usia 51 hari ini setelah tanam. Kita lihat dulu. Nah, ini perkembangan bawang merah saya usia 51 hari setelah tanam. Nah, kita lihat dulu perkembangannya. Bawangnya memang super cross door ya, super door. Bagus sekali bawangnya ini. Mengingat pada tanam kali ini saya banyak belajar tentang masalah tentang nutrisi dan pupuk yang sudah saya coba. Alhamdulillah sudah saya terapkan pas dan sudah saya kunci sehingga resep saya ini tidak akan saya ganti lah. Namanya petani itu biasanya juga selalu mencari. Siapa tahu dengan budget yang minim kita memberikan hasil yang maksimal dalam penanaman bawang merah. Mengingat satu, harga benih memang saya tidak bisa membuat dan mengikuti harga umum, cuman yang saya inginkan adalah meminimalisir tentang pemakaian obat-obat untuk penanganan bawang merah. Nah, hasilnya seperti itu, hasilnya super door. Racak Lur ya, udah bagus Lur. Nah, untuk penyempraian saya di tanam kali ini saya terakhir di usia 46 Lur, 46 atau 45 Lur, saya lupa Lur. Karena hanya 2 kali kemarin yang sudah saya spray dan sekarang saya hanya siram dan siram, tidak saya spray insek, tidak saya fungit, tidak saya kasih nutrisi, saya kasih hanya air saja 3 hari sekali sampai umur panen, namanya umur 57, karena rencana akan dicabut di usia 57 hari setelah tanam. Nah, untuk obat-obat saya yang saya gunakan tetap kembali yang kemarin Lur ya, tidak ada yang saya rubah. Saya pakai Ditan, lalu Ultradap, Purka untuk pembuahannya, Planet untuk obat-obatnya nggak terlalu banyak, simple. Lalu Mantep dengan Mancozeb biru, tidak usah banyak-banyak. Lalu Antrakol. Nah, saya pakai Antrakol ini hanya sisa dari tanam yang kemarin. Berarti sisa yang kemarin itu saya hanya pengaplikasiannya hanya 30 dan usia 38 Lur, saya lupa Lur. Cuman Antrakol ini saya hanya memakai 2 kali. Berarti saya full untuk kali ini hanya Mancozeb dan Mancozeb. Saya hanya memakai Mancozeb kuning sama Mancozeb biru. Nah, ini saya kali ini mencoba untuk yang lain Lur ya. Lahir. Nah, Antrakol ini baru beli, saya coba kemarin hanya 2 sendok itu ya, Antrakol ini. Mengingat karena saya hanya memantau dari beberapa rekan tani yang di sini, kita tarung dengan di sana Antrakol, saya Mancozeb. Berarti di sana itu Antrakolnya sampai 5 sendok, 6 sendok, 1 kali tanam 1 kotaknya habis 2 sampai 3 bungkus. Dengan takaran 5 sampai 7 sendok. 7 sampai 5 sendok Antrakol. Saya hanya memakai Mantep sama Ditan itu hanya 2 sendok, 3 sendok maksimal. Lalu kita lihat hasilnya. Ya mungkin konco-konco tani bisa menilai bahwa
Ya begini ya lur, tanaman saya yang full mancozeb sama meminimalisir yang antrakol dalam penanganan bawang merah. Nah lur, nah nih yang untuk yang daunnya, karena setahu saya mancozeb ini, mangan dan zinc ini biasanya ini menebarkan daun. Kalau propinep zinc plusnya ini meninggikan daun dan menyuburkan, sehingga saya lebih fokus ke mancozeb dibandingkan yang antrakol. Nah ini ada beberapa rekan tani yang mungkin seorang youtuber yang meracik obat yang begitu banyaknya, ya nggak apa-apa lur, karena beliau memang fokus ke daunnya biar dijaga, karena untuk benih. Kalau saya pribadi, saya untuk nutrisi, sehingga tidak usah banyak tepung, yang penting nutrisinya main. Untuk inseknya saya pakai Yosep Asefat ini udah, Asefat, lalu sama Lanet udah. Lanet ini yang belum habis, sama Lanet. Nah ini tinggal 2 sendok Lanet, karena saya lihat tanam kali ini belum ada hamanya juga. Saya pastikan nggak akan ada serangan grandung ataupun ulat-ulat ataupun kaper. Untuk fungisidanya Nativo saya hanya pakai 2 saset usia 25-an loh ya. Saya pakai 1 sendok teh itu habis sampai umur 45 kemarin, ini belum saya pakai 2 sendok. Lalu untuk Trichoderma saya pakai Tricho Plus. Nah ini bagus loh ya, bagus. Waktu hujan kemarin saya kasih total ini 2 bungkus, ternyata hasilnya bagus, aman dari jamur. Perekatnya pakai polywet. Lalu ini adalah G18 yang kemarin baru 1 kali pakai loh ya, 1 kali pakai, bisa digunakan di tanam berikutnya. Remazolpe saya habis 1 wadah loh ya, 400 ml Remazolpe. Nah ini, lalu ada Lely 2000, nah, ada Ultra Adapt. Nah udah lur, obat ini aja lur. Pupuk saya pakai TS yang pertama untuk dasarnya. Yang pertama saya pakai Mutiara 16 sama Tropicot, yang kedua Grower sama Kamas. Sudah hanya 2 kali pemupukan di 1 dan kedua. Terus yang membuat yang membuat kok bisa superdor, intinya apa yang membuat superdor? Satu lahan lur. Lahan kalau kita tidak terlalu banyak kimia, lalu kita takarkan pupuk yang sudah pas, kita kasih waktu hujan kemarin tuh, kita kasih fungisida nabati ataupun Trichoderma, sehingga tanaman ini tetap hijau, tetap kuat. Dan jangan terlalu mensugesti tanaman. Kalau diberikan banyak fungisida apapun, dia akan lebih kuat dibandingkan dengan pemberian nutrisi NPK. Itu lebih tidak kuatnya. Persepsi ataupun yang saya berikan ke konco-konco tani adalah, kalaupun memang ke arah umbi, kita jual umbi. Nah, kita jual umbi, usahakan kita selalu pakai nutrisi. Nah, monggo lur, pengalaman koncoku tani, monggo untuk nutrisinya apa saja silakan. Saya juga enggak terlalu menyarankan ABCD, yang penting nutrisi masuk di saat tanaman ini dibutuhkan. Nah, cuman kalau dulurku lebih ke banyak fungisida, nanti takutnya kalau sudah terkena itu malah lebih repot. Sehingga saran saya lebih baiknya nutrisi masuk, pupuknya ditepatkan, ditakarkan, sehingga hasilnya memang luar biasa. Nah, ini yang paling bawah. Nah, hasilnya sudah saya cabut ya, seperti ini racak. Nah, hasilnya seperti ini. Wah, superdor. Mantap jiwa. Super lah itu. Superdor. Hasilnya daunnya tebal ya. Daunnya tebal, lalu kuat, bagus, masih aman nih, 51.
Ini lur, 51. Jadi wawasan saya sekali lagi dari video ke video saya selalu menyampaikan bahwa nutrisi masuk dan masuk ya. Untuk pemberian nutrisinya juga kita sesuaikan dengan pengaplikasikannya. Contohnya memang di bawah 20 fosfat jalan, lalu di atas 25 kalium fosfat jalan, lalu di atas 30 nitrogen sama kalium jalan. Nah, ini lur, ini yang saya sampaikan ini. Dan laku berapa nanti juga akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Ya, saya hanya mereview penyemprotan di usia kemarin, di usia 43 atau berapa saya lupa. Pokoknya cuaca di sini terang, saya interval 4 hari lur. 4 hari tidak saya semprot. Saya hanya kasih air, siram. Untuk penyepraiannya saya hanya pakai obat-obat ini. Tidak usah terlalu banyak. Antrakul nanti bisa dipakai lagi. Mantapnya pakai lagi, ditan pakai lagi. Merokesopnya baru pakai 1 wadah. Ini belum juga habis, baru buka saya pakai. Bisromil juga masih ada, bisromil. Limazolpid juga masih separuh loh, separuh. Nativo, Yosep, planetnya habis, Leli, Trico Plus, Poliwet, kalsium. Nah, nggak usah terlalu banyak. Ya, alhamdulillah di tanam kali ini penuh dengan berkah ya. Terima kasih yang selalu menyimak dan selalu menonton ya. Pada intinya kita dengo siapa tahu kekurangan kita bisa kita tutupi dengan kelebihan yang di sana ya. Selalu share, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam bawang.